dengan Dr. Yulia Dewi Irawati. Saya dokter fungsional ahli madya di Puskesmas Jetis 2, Patalan Jetis Bantul. Dasarnya adalah ketika kita berangkat dari survei kesehatan di mana DIY itu nomor 1 secara nasional untuk penderita gangguan jiwa berat di Indonesia ini. Kemudian kita juga mendapati bahwa hampir 50% lebih para saudara kita yang gangguan jiwa ini tidak mendapatkan pengobatan secara rutin. Yang terlibat itu tentu saja dari Kelurahan Sanden, dari bapak-bapak Pamong termasuk ibu-ibu Pamong kita libatkan pada saat penyelenggaraan. Kemudian mereka juga berperan mengisi di beberapa kegiatan yang kita adakan. Kemudian termasuk ibu-ibu kader 100% beliau-beliau itu hadir untuk memberi support pada kita. Kemudian puskesmas dengan kita minimal itu ada dokter, kemudian ada juga perawat kesehatan jiwa, kemudian farmasi, karena di posyandu jiwa ini kita yang membedakan dengan posyandu yang lain, kita juga memberikan terapi secara farmakologi kepada pasien yang datang. Jadi kita ada 5 meja sebenarnya. Yang pertama itu adalah meja tentang pendaftaran, kemudian pemeriksaan fisik, tinggi badan, berat badan. Di situ kita melibatkan teman-teman ibu-ibu kader, kemudian teman-teman dari TPKJM seperti Pak Babinsa, Babin Kaptipmas juga ikut berperan serta juga ikut mendaftar, kemudian ikut membantu kami mengisi berat badan, tinggi badan. Kemudian di meja 2 itu adalah kami yang dari kesehatan. Di situ ada asesmen dari dokter, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pengobatan, pemberian obat secara farmakologi oleh apoteker kami dari puskesmas. Kemudian di meja 3 itu ada asesmen keperawatan, dan bila mana memungkinkan kita kadang juga menggandeng psikolog kami di situ di meja 3 itu untuk lebih memberikan pemahaman tentang asesmen keperawatan terhadap pasien. Kemudian di meja 4 itu kita lebih ke kegiatan yang mungkin bisa diberdayakan peran sertanya ketika mereka memiliki kesehatan yang lebih stabil, mungkin aktivitas rumah tangga dan lain sebagainya. Kemudian di meja terakhir adalah edukasi dari teman-teman ibu kader. Teman ODGJ ini bisa lebih berperan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mereka juga bisa ada bagian yang bisa bekerja kembali sehingga memiliki peran fungsi secara ekonomi, menambah pendapatan dari rumah tangga. Dan yang kedua yang membahagiakan, mereka juga bisa berperan fungsi sosial, mungkin mereka aktif kembali untuk mengikuti arisan atau mungkin rewang. Jadi stigma tetangga-tetangga sekitar juga terhadap keluarga tersebut sangat menurun. Jadi sebenarnya tidak sulit, tapi kita butuh komitmen lebih dari setiap sektor yang ada untuk bisa mewujudkan kegiatan ini berjalan. Kami menduplikasi 1 di Kelurahan Patalan sebenarnya, dan sekarang sudah berjalan, walaupun mungkin kita masih berproses, tidak seperti Sanden yang sudah sangat sangat mantap untuk kegiatan-kegiatannya, tapi pengaruh dan luar biasa untuk bisa memberikan manfaat kepada kesehatan di kelurahan yang memiliki gangguan jiwa ini. Itu layak sekali untuk bisa diduplikasi. Dan kemarin juga ada permintaan dari kelurahan yang lain, hanya saja kami baru sebatas studi banding ya. Jadi harapannya kegiatan baik ini, niat baik ini yang sudah terbukti manfaatnya dan sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama saudara-saudara kami yang ODGJ, tetap bisa terlaksana secara rutin. Dan harapannya mungkin bisa berkembang lagi ketika value atau harga diri dari ODGJ ini dapat lebih dihargai, stigma juga lebih diturunkan di masyarakat ketika ODGJ ini memiliki nilai produktivitas secara ekonomi juga. Harapannya bisa berkembang sampai sejauh ini.